Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Joni Ariso MPD dari SDN 30 Bengkulu Selatan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan fasilitator Bapak Agus Wijenarko SPD dan pengajar praktik Bapak Neto Kosboyo MPD. Pada perjumpaan Maya kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, program pendidikan guru penggerak. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini, saya akan menampilkan praktik coaching. Dalam praktik coaching ini, saya Joni Ariso MPD dari SD Negeri 30 Bengkulu Selatan akan berperan sebagai coach dan akan berkolaborasi dengan Ibu Hermi Susanti MPD dari SD Negeri 22 Bengkulu Selatan sebagai pengamat, kemudian dengan Ibu Zalna Fitri MPD dari SMP Negeri 27 Bengkulu Selatan yang akan berperan sebagai coach. Praktik coaching ini akan menerapkan model Tirta, yang mana alur percakapan Tirta dimulai dari T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian I, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, kemudian menghubungkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan terakhir T, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Sebelum memulai percakapan, saya akan sedikit menjabarkan tentang alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun muridnya. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coachee menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Percakapan 1, yaitu antara coach dan pengamat. Pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching berupa presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan. Selamat menyaksikan. Baiklah Pak Joni, hari ini Pak Joni akan melakukan kegiatan coaching. Nah, kita diskusi dulu tentang rubrik penilaian percakapan
keterampilan coaching dari keadaan yang penuh, kemudian menyimak dan memberikan pertanyaan berbobot mungkin yang paling perlu saya merasa butuh untuk dikembangkan mungkin pada keterampilan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya. Jadi Pak Joni ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot seperti apa yang Pak Joni inginkan nanti? Secara spesifik mungkin pertanyaan berbobot yang saya maksud adalah pertanyaan tersebut nantinya agar bisa menggali ide dan gagasan dari coaching. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan tersebut, si coaching bisa mengungkapkan gagasannya sendiri. Jadi harapannya nanti setelah saya memberikan proses coaching, solusinya dapat ditemukan sendiri oleh si coaching. Itu harapannya yang ingin saya kembangkan. Jadi Pak Joni ingin si coaching ini menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan Pak Joni nanti seperti apa, Pak? Itu tadi seperti yang saya sampaikan, ketika saya memberikan pertanyaan, si coaching bisa tergali idenya, jadi dia mengeluarkan gagasan sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Jadi si coaching nanti tanpa perlu saya mengarahkan bagaimana solusinya, dia sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan tersebut, coaching tidak kesulitan lagi menemukan gagasan untuk masalahnya. Semoga nanti pada proses coaching Pak Joni bisa menerapkan keterampilan yang kompetensi yang ingin Pak Joni kembangkan ini dan harapannya sesuai dengan Pak Joni. Terima kasih. Ya, selamat sampai coaching ya Pak ya. Mohon nanti diamati, berikan masukan kepada saya, jika memang ada kekurangan apa nanti disampaikan kepada saya. Percakapan 2, yaitu coach dan coachee yang diamati oleh pengamat. Coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Bu Lana sudah mau hadir ke tempat saya dan mempercayai saya sebagai teman berdiskusi pada hari ini. Sama-sama Pak. Jadi apa nih yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Ya, sebelumnya saya yang berterima kasih Pak, karena Bapak sudah mau meluangkan waktu. Jadi saya di sini mau mencari teman berbicara. Mana lagi saya berbicara ini kan? Jadi itulah Bapak mau untuk saya harus memberikan solusi. Jadi ceritanya begini Pak. Sekolah kami itu kan sekolah kecil dan termasuk jauh dari perkotaan. Jadi tidak ada yang namanya sekolah khusus. Nah, jadi ada siswa kami itu yang diterima yang seharusnya dia termasuk ABK. Khusus Iya, anak berkebutuhan khusus. Nah di sini saya sebagai guru kan tidak punya pendidikan khusus ke arah sana, Pak. Jadi ketika menemukan murid ini, saya masih bingung nih memberikan pembelajaran ke dia seperti apa. Sementara teman-temannya yang lain, ya siswa reguler yang biasa. Nah, jadi bagaimana ya, memecahkan kebingungan saya ini? Jadi di situ ada di kelas itu kita Iya, saya wali kelasnya. ada siswa berkebutuhan khusus gitu. Iya. Baik, sebelum ke sana kita kira-kira nanti tujuan obrolan kita nanti Bu ini bagaimana? Ya harapannya sih dari diskusi ini saya bisa menentukan langkah ke depannya bagaimana memberikan pembelajaran ke anak ini. Kalau ke anak yang reguler, oke lah memang kita dididik sebagai pendidik untuk mereka. Tapi yang untuk diskusi ini saya harap nanti dari diskusi kita bisa tercerahkan dan saya bisa melakukan apa nanti. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana sebenarnya keadaan anak tersebut dari kelas, mungkin proses belajarnya, proses keseharian di luar kelas. Ini kan baru 1 semester Pak ya. Nah jadi pada awal semester kelas 7 penerimaan baru kita kan belum tahu tuh karena kita belum mencari secara mendetail. Nah, tetapi dari seiring kita mengajar kita baru
yang saya nampak yang pertama, anak ini belum bisa membaca, bahkan mengenali huruf pun masih biru. Mungkin ada beberapa huruf yang dia tahu, tapi ketika secara berurutan, tapi ketika hurufnya dibalik-balik itu sudah nggak tahu. Jadi anak ini sekedar hafal A B C D gitu. Tapi ketika dibalik-balik ini apa? Nggak tahu Pak. Nah sekarang sudah ujian semester, ya nilainya begitu karena termasuk guru-guru lain menyamakan pembelajarannya. Saya sebagai wali kelas melihat nilainya itu Pak, kan agak sedih itu. Harusnya anak ini ABK, pembelajarannya kalau disamakan dengan teman yang lain kan pasti akan sangat berbeda. Nah, dari sini saya ingin apa ya? Ingin melakukan sesuatu untuk anak ini sebelum nanti ujian kenaikannya Pak. Kalau harapannya nih terhadap ibu terhadap anak-anak tersebut bagaimana? Harapan ibu terhadap anak ini? Saya harap begini, kompetensi untuk anak ini jangan disamakan dengan murid yang lain. Kalau misalnya disamakan, akan jelas anak ini nggak akan naik tahun depan, naik kelas ya. Jadi ya jangan disamakan maksudnya. Tapi saya juga masih bingung nih, jangan disamakan gimana? Ya bagaimana caranya? Nah, dari yang sudah berjalan satu semester ini Bu ya, bagaimana cara ibu memberikan pembelajaran kepada anak tersebut? Kalau saya Pak, kalau saya memberikan pembelajaran, misal ketika yang lain sedang melakukan secara umum saya melakukan pembelajaran seperti biasa ya Pak. Nah, tapi ketika ada waktu misalnya mengerjakan tugas diskusi kelompok atau apa, nah kalau saya anak ini akan saya berikan tugas lain. Ya, mungkin pernah saya berikan buku membaca depan, gitu kan. Kemudian saya dampingi, saya juga berikan ada bantuan dari sekolah itu, ada game-game mengenal huruf gitu. Nah sebatas itu saja Pak saya bisanya. Berarti sebenarnya itu juga sudah menerapkan pembelajaran yang cukup berbeda dengan anak tersebut. Iya, tapi saya bingung ketika mau ulangan. Bagaimana soalnya si anak ini? Bisa diceritakan soal yang bagaimana yang sudah dilakukan itu sudah dilakukan saat ini kan kita sedang pakai nih. Ya selama ini soalnya saya samakan aja Pak. Kan misalnya pilihan ganda sama isian singkat. Nah untuk pilihan ganda anaknya bisa saja tinggal menyenang gitu kan. Tapi untuk isian singkat itu tidak bisa. Nah, ketika pembelajaran tadi kan dalam rangka menghadapi ulangan yang diceritakan tadi. Nah, saat pembelajaran yang tadi kan ibu sudah menceritakan bahwa sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang cukup berbeda dengan hari ini. Iya. Nah, menurut ibu, jika pembelajaran jika proses yang ibu berikan itu kita kasih level nih, level 1 sampai 10. Kira-kira menurut ibu yang sudah ibu lakukan terhadap anak tersebut sudah pada level berapa? Saya pikir itu masih level 5 Pak ya. Karena saya jujur saja saya tidak ada ilmu sama sekali ke arah sana. Saya cuma memikirkan kalau saya samakan dengan siswa lain, anak ini tidak akan mampu. Jadi yang saya berikan adalah tugas yang jauh di bawah teman-temannya. Level 5. Idealnya menurut ibu kira-kira ketika memberikan pembelajaran pada anak tersebut ketika 1 sampai 10 tadi. Harapan saya sih misalnya idealnya di angka 8 saja itu sudah cukup Pak. Karena memang secara pendidikan kita nggak di situ. Tetapi saya pengen ada ilmu tentang itu. Dan ibu tadi sudah menunjukkan bahwa idealnya adalah posisi pada level 8. Ya, itu. Nah, kira-kira untuk mencapai level 8 tersebut yang sudah dilakukan tadi selain memberikan pembelajaran yang berbeda itu kira-kira ada hal lain? Sebenarnya saya sudah pernah coba ikut pelatihan online. Di Guru Berbagi itu kan ada pendidikan inklusif. Jadi dari situlah saya tahu bahwa untuk anak ABK ini kompetensinya harus beda. Nah, cuman membedakannya dalam pembelajaran ini yang saya bingung. Apakah benar-benar beda materi ataukah beda seperti apa? Nah di sini saya juga pernah bertanya dengan guru-guru di sekolah sebelumnya tempat saya, dan ternyata memang ibu guru tersebut memang pernah
bagus sekali sebenarnya, itu sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran itu berorientasi pada anak Iya. tersebut dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online dan kemudian ibu menerapkan pembelajaran tadi di sekolah. Selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dijadikan sebagai kekuatannya untuk ibu memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut? Mungkin saya harus kolaborasi dengan guru lain ya Pak. Karena di sini kalaupun saya sendiri sebagai guru mata pelajaran IPA mengajarkan ke anak tersebut itu akan kurang efektif karena mata pelajaran ada banyak. Ya. Jadi saya harap di sini saya bisa berkolaborasi dengan seluruh guru mata pelajaran, mungkin dibentuk komunitas bagaimana caranya supaya anak APT yang ada di sekolah ini ada punya standar kompetensi tersendiri, tidak disamakan dengan temannya. Nah, ya, ya. Artinya karena ini bersangkutan dengan kompetensi jurusan, saya juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah karena ini berhubungan dengan guru. Seperti itu. Menjadi kekuatan yang bisa dijadikan kekuatan gitu ya, berkolaborasi. Nah, kalau mengenai hambatan, kira-kira yang ibu bayangkan, kira-kira hambatannya bagaimana yang bakal ini? Tidak akan semua guru mau Oh, ya. seperti ini karena ini kan artinya kerja guru jadi 2 kali. Oh, Yang harusnya mengajar reguler sudah semua, tapi karena ada ABK artinya ada kompetensi lagi. Nah ini hambatannya. Yang pertama mungkin tidak semua guru mau. Ya, kalau kepala sekolah saya yakin akan sangat mendukung. Nah yang kedua, anak ABK ini kan ada tingkatannya. iya. Nah ini ada beberapa yang kurang bisa diajak bekerja sama, ya. Karena dia akan tingkatannya beda-beda Pak. Ada yang bersosialisasi, Bisa. ada yang tidak sama sekali, ya. Nah, untuk menghadapi hambatan tadi yang diceritakan, strategi apa yang kira-kira ibu terapkan? Kalau ke masalah guru, mungkin di sini saya harus benar-benar koordinasi dengan kepala sekolah. Karena yang berwenang kepala sekolah, harapan saya sih bagi guru yang tidak mau bisa diberi motivasi lagi dengan kepala sekolah. Nah ini kan kita pembelajaran belajar wawancara harus benar-benar memenuhi kebutuhan murid. Iya, kalau muridnya itu sangat banyak seperti ABK, maka kita harus memberi terus. Nah kemudian kalau secara mata pelajaran yang IPA, kita juga meminta para pengawas lah supaya nanti guru pengawas bisa mengingatkan guru mata IPA untuk mengatasi masalah ini. Jadi rencana ibu yang paling yang spesifik yang akan dilakukan dalam waktu dekat, Mungkin saya akan mencari informasi dulu bagaimana pembelajaran yang cocok cocok untuk anak. untuk anak ABK. Kalau misalnya nanti saya ketemu kan baru bisa saya sharing, kemudian baru saya ajak dulu berkoordinasi. Tapi untuk mengimplementasikan Iya, pembelajaran tersebut ya. iya. Karena jujur saja saya juga belum tahu sekarang. Rencana yang cukup baik mengenai ibu yang sudah dilakukan juga sedang berusaha memberikan pembelajaran yang berorientasi pada anak ABK tersebut. Sudah cukup bagus itu sebenarnya. Bu. Nah, kira-kira komitmen kedepannya terhadap rencana yang ibu sudah canangkan ya Pak Direktur? Ya itu tadi Pak, berarti saya yang pertama saya harus mencari informasi yang cukup banyak dari internet maupun dari pengalaman guru sebelumnya mengenai
Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan ibu di awal tadi terhadap tujuan kita berdiskusi pada hari ini. Ya. Kedepannya mungkin kita bisa berjumpa lagi, Bu. Kira-kira mungkin bisa 2 minggu lagi kita berjumpa. Siap. Mungkin kita akan berdiskusi lagi, sharing mengenai suasana dari rencana yang tadi. Iya. Mungkin ibu bisa bercerita bagaimana nanti memberikan pembelajaran kepada anak yang berjuang. Iya, Pak. Saya juga sudah tidak sabar. Sampai jumpa lagi, Bu. Ya, terima kasih, Pak ya. Baik, gimana kita tadi sudah ngobrol tentang ekonomi itu tadi. Bagaimana perasaan ibu setelah proses coaching ini? Saya merasa lega ya, Pak. Akhirnya saya punya ketentuan diri apa langkah-langkah yang harus saya lakukan. Jadi sudah jelas di benak saya itu yang pertama kali saya lakukan ini adalah harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pembelajaran mereka. Mudah-mudahan dengan informasi ini saya langsung bisa berbagi ke guru dan guru mau melaksanakannya. Guru yang tidak mau melaksanakannya nanti langsung berkoordinasi dengan kami. Mudah-mudahan Bu ya jangan sampai ada nanti koordinasi, harapannya semua guru bisa. Iya, harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih juga atas kepercayaan. Saya juga berterima kasih Pak sudah bersedia. Iya. Percakapan 3, yaitu percakapan kembali antara coach dan pengamat. Pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Selamat menyaksikan. Baik Pak Joni, tadi saya sudah mengamati kegiatan yang Pak Joni lakukan sebagai coach dan Ibu Zana sebagai coachingnya. Jadi dari pengamatan saya, Pak Joni sesuai dengan tujuan awal ingin menciptakan keterampilan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya rasa keterampilan kompetensi yang ini Pak Joni pertanyaan tadi sudah terlaksana pada kegiatan tadi sudah sangat bagus Pak, karena seperti yang saya amati Bu Zalma selaku coaching sudah bisa mengeluarkan ide-ide solusi yang dia temukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi tanpa adanya tekanan dan judgement dari coach Bapak selaku coach seperti itu. Nah, begitu juga dengan Pak Joni dari menanggapi jawaban-jawaban Bu Zalma tadi bisa mengkaitkan ya selaku coaching bisa mengkaitkan jawaban-jawabannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci dari pembicaraan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian untuk kesemuanya secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dan saya rasa tidak ada yang terlalu perlu ditingkatkan. Nah, jadi semuanya sudah berjalan dengan sangat bagus. Namun apapun itu harus ada pengembangan keterampilan lainnya. Dan itu saya lihat Pak Joni sudah menggunakan prinsip 3 kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak itu sudah Pak Joni lakukan pada kegiatan coaching tadi. Nah, selain itu saya lihat Bu Zana sudah sangat luas, sudah sangat nyaman ketika dalam melakukan proses coaching sehingga Bu Zana bisa menemukan sendiri ide yang dia temukan dari permasalahan yang dihadapi. Itu saja Pak Joni hasil pengamatan saya hari ini. Baik, terima kasih Bu Erna atas pengamatan masukannya kepada saya sebagai coach nanti. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Demikian tadi video praktik coaching saya bersama rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Maluku Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Agus Wijanarko SPD selaku fasilitator, Bapak Neto Kosbaya MPD selaku pengajar praktik, Ibu Hermi Susanti MPD selaku pengamat dalam praktik coaching, Ibu Zalna Fitri MPD selaku coach dalam praktik coaching, dan Bapak Hikayat Ramadansyah MPD selaku tuan rumah praktik coaching. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia.